Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Seleila, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Dayani Iksanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah program Java yang dirancang untuk menyelesaikan 3 studi kasus array 2 dimensi. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini adalah kriteria dan spesifik soal tugas yang akan kita selesaikan melalui kode program. Di dalam kode program ini, ada 3 buah soal yang sudah saya kemas di dalam satu file program utuh berbasis menu interaktif menggunakan perulangan while dan switch case. Pendekatan ini saya pilih agar proses demonstrasi dan pengujian setiap logika program bisa berjalan dengan sangat praktis, rapi, dan efisien dalam satu kali running tanpa harus bongkar pasang kode secara terpisah. Kita bisa lihat di bagian bawah layar komputer ini. Nah, program pertama kali akan menampilkan sebuah konsol menu interface dengan tajuk menu tugas 6, NIM ganjil. Nah, menu ini sengaja saya pasang di dalam kode program sebagai navigasi visual dan transdarisasi kriteria yang sedang kita uji. Di bawahnya terdapat 4 opsi utama yang bisa kita pilih secara interaktif dengan memasukkan angka melalui keyboard. Sekarang mari kita bedah alur cara kerja kodenya dari opsi nomor 1. Nah, seperti instruksi di soal tadi, di mana kita dimintai untuk mendeklarasikan array 2 dimensi integer bernama nilai berukuran 3 baris dikali 4 kolom. Lalu isi dengan nilai berikut dan tampilkan seluruh isinya per baris. Di mana nilai array yang diberikan adalah baris pertama 3, 7, 1, dan 9. Baris kedua 4, 6, 8, dan 2. Dan baris ketiga adalah 5, 0, 3, dan 7. Untuk menyelesaikan kriteria tersebut, bisa kita lihat pada baris kode ini. Di sini saya membuat array bernama nilai bertipe data integer. Nah, ukuran yang disetel 3 baris dan 4 kolom. Angka-angkanya langsung saya input di dalam kurung kurawal sesuai persis dengan data pada soal ya. Untuk menampilkan seluruh isinya per baris, program menggunakan teknik nested loop atau perulangan bersarang. Nah, loop luar dengan variabel i, dia bertugas untuk memegang kendali indeks baris. Sedangkan loop dalam dengan variabel j, dia bertugas untuk menyisir setiap kolom pada baris yang sedang aktif. Perintah sistem outprint ini di dalam loop kolom akan mencetak angka demi angka secara horizontal. Setelah satu baris selesai disisir, program akan mengeksekusi sistem outprint ln kosong untuk memberikan perintah enter atau pindah ke baris baru. Sebelum loop luar melanjutkan catatan ke baris berikutnya. Sekarang mari kita lihat hasil runningnya. Bisa kita lihat di layar, data matriks tadi sudah tercetak dengan rapi dan persis sesuai dengan permintaan format di soal. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, untuk instruksi soal nomor 2 tadi, di mana kita dimintai untuk membuat program Java yang menyimpan matriks 3 kali 4, kemudian menghitung dan menampilkan total penjumlahan tiap baris, di mana data matriks yang diberikan adalah baris pertama yaitu 10, 20, 30, dan 40. Baris kedua yaitu 5, 15, 25, dan 35. Baris ketiga 2, 4, 6, dan 8. Secara struktur perulangan, kode ini masih mirip ya dengan nomor 1, namun ada logika tambahan yang sangat penting untuk memenuhi kriteria kalkulasi penjumlahan tersebut. Coba perhatikan di dalam loop baris, di sini saya menambahkan variabel total baris bertipe data integer yang diset dari angka 0, serta variabel elemen baris bertipe data string. Posisi ini sangat krusial karena sengaja ditaruh di dalam loop i, agar setiap kali program selesai memproses satu baris dan berpindah ke baris baru, hitungan totalnya otomatis direset kembali menjadi 0. Ketika
loop dalam atau loop J berjalan menyisir kolom, program melakukan dua hal sekaligus. Pertama, dia akan merekam angka string elemen baris agar bisa dicetak dan langsung mengakumulasikan angka tersebut ke dalam variabel total baris menggunakan operasi tambah sama dengan. Begitu loop kolom selesai, program akan keluar ke loop luar untuk menampilkan hasilnya di layar. Ketika kita running opsi nomor 2, maka outputnya akan tampil seperti di layar. Nah, untuk baris ke 0, deretan angkanya adalah 10, 20, 30, dan 40. Sehingga hasil total penjumlahannya adalah 100. Kemudian, pada baris ke-1, deretan angkanya adalah 5, 15, 25, dan 35, yang menghasilkan total penjumlahan sebesar 80. Dan terakhir adalah baris kedua. Deretan angkanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Dengan hasil total penjumlahan adalah 20. Nah, program telah berhasil melakukan kalkulasi penjumlahan per baris dengan akurat dan menampilkan output sesuai dengan target format yang ditentukan pada soal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal 3. Baik, ini adalah soal terakhir, di mana instruksinya di soal tadi kita dimintai untuk membuat program yang mencari dan menampilkan nilai terbesar dari matriks integer 3 kali 3 beserta posisi baris dan kolomnya. Nah, data matriks yang dicari adalah baris pertama 14, 3, dan 12, baris kedua 8, 41, dan 7, baris ketiga 14, 5, dan 30. Di sini logika yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah teknik scanning atau pemindaian data. Sebelum memeriksa seluruh isi matriks, program harus membuat sebuah asumsi atau patokan awal. Saya mengasumsikan bahwa angka yang berada di posisi paling pertama, yaitu matriks 00, adalah angka yang paling besar saat ini. Maka dari itu, variabel nilai terbesar saya isi dengan elemen tersebut, dan posisi baris serta kolomnya saya set mulai dari indeks 0. Setelah patokan awal dibuat, perulangan program menjalankan nested loop untuk mengecek seluruh isi matriks satu persatu. Di dalam perulangan ada kondisi logika if untuk mengecek apakah angka matriks yang sedang ditunjuk saat ini nilainya lebih besar dari angka patokan terbesar kita. Nah, jika kondisi tersebut benar, maka otomatis variabel nilai terbesar beserta posisi baris dan kolomnya akan langsung diperbarui dengan nilai baru yang lebih besar tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil runningnya di sini pada layar. Di layar konsol tercetak teks nilai terbesar, yaitu 41, pada baris 1 dan kolom 1. Logika ini terbukti sukses mendeteksi target karena jika kita periksa kembali isi matriks pada soal, angka paling maksimal di sana memang adalah 41. Program berhasil menangkap nilainya dan mendeteksi secara akurat bahwa angka 41 ini berada pada indeks baris ke-1 dan indeks kolom ke-1. Terakhir, kita beralih ke bagian output. Jika saya memilih opsi nomor 4 pada menu, maka sistem akan mengubah variabel kontrol berjalan menjadi false, sehingga perulangan menu utama berhenti dan program selesai secara bersih dengan memunculkan teks program selesai. Terima kasih. Demikian penjelasan lengkap mulai dari pembacaan soal, alur logika menu konsol interface, hingga demonstrasi jalannya program Java untuk pengolahan array 2 dimensi. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi struktur data matriks di dalam bahasa Java. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.